Saya akan membacakan pelayan yang akan melayani pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jojor Minaria Santoso. Liturgos akan dilayani oleh Diaken Andreas Arifianto. Warta pembuka akan dilayani oleh saya sendiri. Warta jemaat akan dilayani oleh Diaken Elvina Ezra Mandagi. Doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Rita Elizar Yusuf. Koordinir kantong persembahan akan dilayani oleh Penatua Robert Alexander Nanuru. Untuk kantong persembahan akan dilayani oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu yang terdiri dari Kak Neta, Kak Retno, dan Kak Matias Maksi. Karena ini minggu keempat, kita akan ada persembahan misi yang akan dilayani oleh Pak Andrew, Bu Esi Rihi, dan Saudara Jovan. Untuk kotak persembahan akan dilayani oleh Diaken Octavio Paulus Saimima. Ceker pria akan dilayani oleh Diaken Thomas Sampo. Diaken Denny Thomas Sampo. Ceker wanita akan dilayani oleh Diaken Z Ferdinand Latekai. Penerima tamu sudah dilayani oleh Diaken Hendrik Londo. Doa konsistori sudah dilayani oleh Diaken Aprianus Haristakus Rihi. Untuk kesaksian pujian akan dilayani oleh Vokal Group Efraim atau Komisi Pria. Untuk multimedia akan dilayani oleh tim broadcast. Tim musik dan singer dilayani oleh tim B. Untuk pelayan di pos PI Taman Palemutiara akan dilayani oleh Diaken Suhardo Aritonang. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 9 dan pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada liturgos. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Sungguh suatu sukacita pada pagi hari ini kita masih diberikan kebaikan Tuhan. Kita boleh berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk lebih dalam di dalam ibadah pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita, kita arahkan akan hati dan pikiran kita, biarkanlah hanya Tuhan saja yang boleh menguasai ruangan hati kita dan juga ruangan ini. Kita akan nyanyikan pujian Diam di Hadirat-Mu. Ku rasakan kasih
biarkan Tuhan membawa hati kita dekat kepada-Nya. Kita mendengar suara Tuhan. Musik tetap dimainkan. Kita akan terus masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan melingkupi hati kita. Terkadang cukup berat beban dan pergumulan yang kita alami. Kadang kita merasakan kebaikan Tuhan. Kadang kita juga merasakan kesesakan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita sujud masuk dalam altar Tuhan, kita akan diperbaharui dengan anugerah, ampunan, dan Dia akan memikul segala beban kehidupan kita. Sujud di altar-Nya.
kepala kita, bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan membuka nats pembimbing pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat sekalian. Nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9. Nats pembimbing dari Roma 10 ayat 9. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sedemikian indah dan jauh akan nats pembimbing pada pagi hari ini, dan nanti akan dijabarkan lebih luas lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria dengan tema kunci masuk kerajaan surga. Kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Tanpa kita sadari bahwa setiap hari Tuhan selalu memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Dalam nafas kehidupan kita, bangun pagi hari, kita anggap itu adalah suatu yang wajar. Tetapi kita harus sadari bahwa baik duka, kesukaan, ataupun kebaikan yang kita alami sampai dengan saat ini, patut dan wajiblah kita untuk memberikan pujian dan syukur kepada pemilik segala kehidupan itu.
Kita berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan, serta mohon ampunan untuk Tuhan melayakkan kita duduk diam bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, untuk segala kehidupan yang Engkau berikan, pemeliharaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus. Semua karena kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan untuk itu ya Tuhan, kami ingin bersyukur untuk setiap nafas kehidupan, setiap berkat, hikmat, dan marifat yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan, kekuatan kaki, tubuh kami ya Tuhan, untuk kami bisa melangkahkan kaki kami, duduk diam beribadah di pagi hari ini bersama, bersekutu dengan jemaat-jemaat lainnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami, sebelum kami masuk lebih dalam lagi di dalam pendengar akan firman-Mu ya Tuhan, sekiranya Tuhan, Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami merasakan mungkin ada hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain tanpa kami sadari ya Tuhan Yesus. Hubungan kami secara verbal ataupun sikap mungkin menjadi batu sandungan, menjadi kepahitan bagi orang lain. Hubungan kami anak, orang tua, rekan kerja, atasan bawahan. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus jika ada hal-hal perkataan atau perbuatan yang mendukakan orang lain. Dan ampuni kami sehingga kami boleh disucikan, sehingga kami diberikan kebaikan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan ibadah kami pagi ini ya Tuhan, segenap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat, mulai dari pemain musik, liturgos, singer, tim broadcast yang mempersiapkan multimedia, ibu pendeta yang akan memberikan jabaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami di bawah kaki-Mu. Janganlah kami mengambil kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus, tapi hanya kebesaran dan kemuliaan-Mu saja boleh ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanyalah dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Kita ambil Mazmur dari Mazmur 81 ayatnya ke-9 sampai dengan 17. Pembacaan Mazmur pagi hari ini dari Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Nanti kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil, disambung Bapak Ibu ayat genap, begitu seterusnya sampai ayat ke-17. Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Sedemikian indah akan Mazmur pada pagi hari ini. Kita akan bersama dengan segenap orang percaya di segala zaman dan tempat akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Aku Percaya.
bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk dulu kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan masuk dalam persembahan, dan sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian hati sebagai hamba. Hari ini minggu keempat ada persembahan misi.
kepada Allah yang hidup, Allah dan Yakub, dan kepada Allah yang sama, yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur oleh karena penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang sudah memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, di dalam setiap usaha yang boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih untuk berkat berlimpah yang Tuhan berikan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang cukup yang Tuhan berikan, dan keselamatan sepanjang kami beraktivitas. Dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan kami persembahkan kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas benda-benda mati ini ya Tuhan. Engkau ubahkan persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan biarlah boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, secara khusus di gereja kami di tempat ini Tuhan, untuk terus menunjang akan pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami jauh daripada sempurna. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di kesempatan pagi hari yang indah ini, kita akan dilawat oleh kesaksian, pujian, vokal grup dari Komisi Pria, Efraim. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Padamu itu kerinduanku, hanya Yesus Tuhanku. Dekat padamu itu kerinduanku, memujimu di setiap waktu. Tiada yang lain di dalam hati ini, hanya Kaulah Yesus Tuhanku. Biarkanlah ku persembahkan yang ada padamu.
berkatilah ragaku dan jiwaku ini, yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Muliakan dan tinggikan namamu. Pakailah hidupku sebagai alatmu Tuhan, untuk menebarkan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu. Kini dan sampai ku menutup mata. Agak panjang. Dekat padamu itu kerinduanku, memujimu di setiap waktu. Tiada yang lain di dalam hati ini, hanya Kaulah Yesus Tuhanku. Biarkanlah ku persembahkan yang ada padaku. Lewat talenta yang Kau beri, ku kembalikan padamu. Tuhan berkatilah ragaku dan jiwaku ini, yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Muliakan dan tinggikan namamu, dan pakailah hidupku sebagai alatmu Tuhan, untuk menebarkan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu. Kini dan sampai ku menutup mata, memujimu, menyembahmu sepanjang hidupku, hanya kerinduanku. Tuhan, ini yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Muliakan dan tinggikan namamu. Pakailah hidupku sebagai alatmu Tuhan, mewartakan kasih-Mu dan sampai ku menutup mata. Itu kerinduanku. Kamu kah? Sudah memberikan kesaksian pujian bagi kita sekalian. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria. Dan untuk mempersiapkan kita sekalian, kita menyanyikan pujian Kurindu firman-Mu, kurindu sabdamu. Rindu
berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sungguh merindukan sabda-Mu. Sabda-Mu yang akan memperteguh kami. Sabda-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami di dalam setiap perjalanan kehidupan yang kami hadapi. Karena tanpa firman-Mu Tuhan kami akan tersesat. Oleh karena itu Bapa, ini diri kami. Roh-Mu menolong kami. Supaya kami memiliki hati yang rela untuk dibimbing oleh Tuhan. Bersabdalah Bapa bagi kami. Karena kami sedia untuk mendengar. Dan layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Dia hanya alat tidak berguna yang karena kemurahan Tuhan, Tuhan mau pakai dia. Lawat kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Supaya baik hamba-Mu yang memberitakan maupun seluruh sidang jemaat-Mu, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20 kita akan baca bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca yang genap. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Baik, kita akan baca Matius 16 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada hari ini adalah kunci kerajaan sorga. Kunci akan diberikan ketika ada syarat untuk mendapatkannya. Ketika Bapak Ibu pergi ke dealer, apakah itu dealer motor, apakah itu dealer mobil, ketika kita pergi ke sana, tidak akan pernah diberikan kunci kendaraan tersebut kepada kita kalau kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Ketika Bapak Ibu melihat rumah, kunci rumah tersebut tidak akan pernah diberikan kalau kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, kunci itu akan diberikan, kunci itu akan didapatkan ketika ada syarat-syarat yang sudah terpenuhi, apa yang dibutuhkan di sana. Dengan demikian, Bapak Ibu, untuk memenuhi persyaratan itu, mendapatkan kunci itu tidak mudah tentunya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini adalah di ayat 19. Di situ dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang Yesus sampaikan di ayat 19 ini menjawab apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus.
Namun demikian bukan berarti kunci kerajaan sorga itu hanya diberikan kepada Petrus, tetapi itu juga diberikan kepada setiap kita. Sekarang tinggal keputusan ada di kita. Apakah kunci itu mau kita terima atau tidak? Tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kunci itu diberikan kepada kita. Dan kalau kita mengiyakan, ya saya terima kunci itu dengan segala syarat yang Allah inginkan, betapa berbahagianya kita. Yang diberikan gak tanggung-tanggung. Kunci kerajaan sorga. Artinya apapun yang ada di sorga, saudara berhak untuk menikmatinya. Luar biasa bukan? Kita akan melihat apa yang diperlukan supaya kita layak untuk mendapatkan kunci kerajaan sorga itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kunci itu berbicara tentang alat untuk membuka dan menutup. Kunci juga berbicara tentang kuasa. Kunci juga berbicara tentang alat pembuka rahasia yang tersembunyi. Kunci itu akan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima kunci itu orang yang bagaimana? Yang pertama kita lihat di sana. Tidak terlalu sulit untuk memahami perikop ini. Kepada orang yang memiliki pengakuan terhadap siapa Yesus Kristus. Yang memiliki pengakuan. Tapi menjadi pertanyaannya lagi. Kalau ditanya kepada kita, sudahkah kita memiliki pengakuan terhadap Yesus Kristus? Kita akan semua katakan apa? Sudah. Tapi kita mau bercermin kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengakuan seperti apa yang kita miliki itu? Yang pertama kita melihat di ayat 13 dan ayat yang ke-14. Pengakuan yang seperti apa? Pengakuan bukan kata orang. Pengakuan bukan kata orang. Di ayat 13 di situ dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kita buka di Matius 14 ayat 1 dan 2. Matius 14 ayat 1 dan 2. Pengakuan bukan karena kata orang. Inilah yang dilakukan oleh Herodes. Kita lihat di sana. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Herodes mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Yohanes Pembaptis yang sudah mati kemudian bangkit, itulah Yesus. Kepada orang yang memiliki pengakuan karena kata orang, apakah itu layak untuk mendapatkan kunci itu? Tidak. Saya pergi ke dealer mobil. Kalau di dealer itu saya katakan, kata Pak Andri, saya boleh ambil kunci itu. Dealer kasih enggak? Dealer kasih tidak?
tidak akan kasih. Loh, ada yang mau pakai kok kata Pak Andri? Gak bisa. Sekarang kita melihat diri kita. Apakah pengakuan iman kita terhadap Yesus Kristus saat ini itu masih berdasarkan kata orang? Tentunya ini perenungan bagi kita. Kalau kita memiliki pengakuan terhadap Yesus Kristus hanya karena kata orang, dan kata orang ketika percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan, hidupnya akan enak. Dan ketika hidup kita tidak enak, kita akan tinggalkan pengakuan itu. Nggak benar. Ternyata katanya itu nggak benar. Itu yang akan kita lakukan. Dan yang seperti itu tidak layak untuk mendapatkan kunci itu. Artinya kalau pengakuan karena kata orang tahu tapi tidak mengenal. Tahu tapi tidak mengenal. Mungkin kita banyak tahu, oh ya kata Alkitab begini. Tapi lewat apa yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar melalui firman Tuhan tentang Yesus. Adakah itu menjadi sarana bagi kita untuk semakin mengenal Dia atau tidak? Atau hanya karena kita tahu? Ya kita tahu Natal memperingati hari kelahiran Yesus, ya udah kita ke gereja. Paskah kita ke gereja, tapi hari-hari lain kita kemana? Terserah kita kemana aja. Karena kita masih sekedar hanya tahu. Yang kedua, apa yang Yesus inginkan dari pembacaan kita pada pagi hari ini? Di ayat 15 dia katakan demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus tidak mau mendengar, Yesus tidak suka dengan pernyataan karena kata orang. Tapi Yesus mau dengar, kalau begitu menurut kamu siapa aku ini? Kalau tadi kata orang itu masih terlalu luas, ada banyak orang. Tapi Yesus mempersempit lagi pertanyaannya. Murid-murid ada di sana. Dan Yesus bertanya, kalau begitu menurut kamu siapa aku ini? Pagi hari ini pun Yesus mau bertanya kepada kita. Secara pribadi. Menurut engkau siapakah aku ini? Dan Allah menginginkan pengakuan pribadi itu dari kita. Dan untuk mendapatkan pengakuan pribadi itu kadang-kadang situasi sulit Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Sama seperti siapa? Ayub. Ayub banyak mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan dalam perjalanan kehidupannya. Tapi kita buka saudara di Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Apa yang Ayub katakan di sana? Kita baca bersama-sama Ayub 42 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada peningkatan di sana. Tadi di poin pertama hanya kata orang. Tetapi di ayat itu selanjutnya dikatakan Ayub, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya dia mengalami Tuhan. Dia melihat kehadiran Tuhan di sana. Mulai masuk kepada pribadi. Namun demikian, pengakuan secara pribadi itu tidak cukup hanya sampai di situ. Tadi kita katakan bahwa kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mengaku secara pribadi. Tapi ingat tidak sampai di situ saja. Jadi nanti kita akan melihat ini akan semakin
diperjelas dan semakin dipertajam. Kalau tadi hanya karena kata orang, kemudian mengerucut lagi kepada apa kata Yesus menginginkan pengakuan secara pribadi. Dan di saat pengakuan secara pribadi itu kadang-kadang Tuhan memakai situasi sulit supaya ada pengakuan pribadi dari kita yang pada akhirnya kita katakan, oh ya Tuhan itu ada, oh ya Tuhan itu kasih, oh ya Tuhan itu begini, begini, begini dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Tidak cukup sampai di pengakuan situ saja. Pengakuan yang bagaimana itu yang masih perlu kita renungkan lagi. Dan di ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Artinya ada pengakuan dari Petrus secara pribadi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bukan hanya Mesias, tetapi dia katakan di lanjutannya itu memperjelas kembali anak Allah yang hidup. Begitu lengkap pengakuan Petrus ini. Petrus ini emang orangnya cepat. Responnya cepat. Bapak Ibu tentu masih ingat ketika Tuhan bilang, kalian akan meninggalkan aku akan menderita dan lain sebagainya. Petrus bilang, oh Tuhan kemanapun engkau pergi aku akan ikut. Ketika Yesus mulai menjalani penganiayaan, bagaimana melihat Petrus itu reaksinya begitu cepat. Dan ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya itu, siapakah aku ini? Petrus duluan untuk menjawab. Dia katakan, Mesias anak Allah yang hidup. Mesias artinya yang diurapi. Sesuai dengan pengertian Yahudi, Mesias itu adalah seseorang yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi bangsa Yahudi. Petrus mengakui itu. Yesus sebagai Mesias. Sesuai dengan pemahaman Yahudi. Dia memahami bahwa Yesus adalah yang akan datang itu. Yang akan membawa keselamatan itu. Dan sebutan untuk Yesus dalam istilah Yunani dikatakan di situ Mesias yang diurapi itu adalah Kristos. Sebutan untuk Yesus, Sang Mesias. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Begitu lengkap pengakuan Petrus ini. Ada pengakuan yang sungguh di sana. Bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Dan bukan hanya menyelamatkan, tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Dan respon Yesus apa di sana Bapak Ibu? Kita lihat di sana. Ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan mengaruniakan kepada Petrus untuk mengatakan itu. Dengan kata lain kita bisa memahami Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita lihat buka ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 3. Apa yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 3 di sana? 1 Korintus 13 ayat 3, 12 ayat 3, 321. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi berbahagialah kita semua karena kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, dan yang mengerjakan itu dalam diri kita bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, tetapi Roh Allah yang mengerjakan itu.
Dan dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan itu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari itu, bukan? Pengakuan yang sungguh bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang akan menyelamatkan umatnya. Itu Yesus belum menuju ke penderitaan loh ya. Itu perikop selanjutnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Tapi Petrus bisa menangkap itu. Petrus bisa menangkap bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia memiliki pengalaman bersama dengan Yesus selama kebersamaannya dengan Yesus. Jadi bukan karena kata orang. Kalau kata orang tadi ada sebagai Yohanes Pembaptis, ada sebagai Elia yang banyak melakukan mujizat, ada sebagai Yeremia. Yesus disamakan sebagai Yeremia karena Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap, yang banyak mengalami penderitaan untuk membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan Yesus mengalami penderitaan demi memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Disamakan dengan Yeremia dengan nabi. Tetapi Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan yang sungguh. Namun demikian Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengakuan Petrus ini pun harus tetap, poin keempat, harus dikerjakan. Pengakuan yang dikerjakan. Sampai pada pengakuan yang sungguh-sungguh tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Karena apa? Kita masih hidup di dunia ini. Kecuali detik-detik kita sudah mau meninggal, ya itu nggak perlu dikerjakan lagi kan? Sama seperti penjahat yang disalib itu, nggak perlu lagi dikerjakan. Tapi karena kita masih hidup di dunia ini, poin keempat, pengakuan yang sungguh-sungguh itu harus diwujud nyatakan menjadi pengakuan yang dikerjakan, pengakuan yang dilakukan. Makanya ada satu ayat dalam surat Rasul Paulus dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya itu harus kita pelihara. Pengakuan kita akan siapa Yesus itu harus kita kerjakan, harus kita pelihara, harus kita rawat, dan harus kita perjuangkan. Karena kalau tidak, godaan di dunia ini akan membawa kita untuk meninggalkan pengakuan itu. Mari kita buka Titus 1 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Titus 1 ayat 16. 321. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini menjadi koreksi buat kita semua. Apakah pengakuan kita yang sungguh-sungguh itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita? Atau justru dalam perjalanan kehidupan kita menyangkali pengakuan kita itu? Ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana supaya bisa kita melakukannya, mengerjakannya terus-menerus? Ya tentunya tidak dengan kekuatan kita. Tentunya tidak dengan kekuatan kita. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dalam Korintus tadi adalah Roh Kudus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah ada pengakuan yang sungguh dari Petrus tadi, kita melihat di sini apa yang dikatakan Yesus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
Jangan salah paham Bapak Ibu. Bukan di atas Petrus. Kadang-kadang orang mengertinya bahwa jemaat Tuhan didirikan di atas siapa? Petrus. Bukan. Tapi di atas Kristus, sang batu karang itu. Di atas Kristus. Dan Allah mau gereja Tuhan berdiri di atas dasar pengakuan yang benar. Di atas dasar pengakuan yang benar. Dan itu tadi harus dikerjakan. Dikerjakan sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Tidak mudah. Banyak kesulitan, tantangan kehidupan yang kita hadapi. Di tengah kita kekurangan. Masihkah pengakuan iman kita yang sungguh itu dinyatakan bahwa Tuhan akan pelihara kita? Di tengah kelemahan tubuh yang kita alami, masihkah ada pengakuan di dalam diri kita bahwa Allah adalah penyembuh bagi kita? Dan itu harus dikerjakan dan dilakukan. Gak mudah, godaan banyak, tantangan banyak. Apalagi masalah anak-anak muda sekarang ke depan, aduh, ngeri. Kalau anak-anak muda tidak mendasarkan pengakuan imannya secara benar, zaman ini akan menyeret dengan mudahnya. Dengan mudahnya karena apa? Kalau dulu tantangan iman seseorang itu dari luar banyak, dari luar. Ya tapi artinya gini, kalau kita ndak kontak dengan luar, ya mungkin akan sangat minimal. Itu tantangan. Tapi sekarang tantangan itu ada di tangan setiap kita melalui HP. Tantangan itu ada di genggaman kita, Bapak Ibu. Yang bisa menyeret iman percaya kita, melencengkan pengakuan iman kita yang benar itu. Kamu kesulitan kan? Buktinya mana Tuhanmu katanya mencukupkan dan melihara hidupmu. Bolehlah kau mencuri. Bolehlah kau curang-curang. Mudah sekali. Awasan ini bagi kita. Dan itu harus kita kerjakan sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Supaya kita tetap berada pada pengakuan yang benar itu. Dan kuncinya di situ. Kunci kerajaan sorga itu kita akan terima ketika kita memiliki pengakuan iman yang benar. Siapa Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan hasilnya luar biasa kan di situ. Dan ini sekaligus menjadi tugas bagi setiap kita. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepas akan terlepas. Artinya apa? Kita sekaligus memiliki tugas di sana yang Allah inginkan. Untuk apa? Melepaskan ikatan-ikatan belenggu dosa. Baik dari diri kita maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita buka ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Tiga, dua, satu. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Teguh berpegang
Untuk teguh berpegang bagaimana harus dikerjakan dengan ketekunan. Nggak akan mungkin kita bisa teguh berpegang kalau kita tidak kerjakan dengan tekun. Karena tantangan setiap hari yang kita hadapi itu berbeda-beda. Jadi kita harus lakukan dengan ketekunan. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Kita harus kerjakan dengan tekun. Gak mudah. Sekarang mari kita melihat diri kita. Di pembacaan kita tadi dikatakan di ayat yang ke-17 bahwa alam maut tidak menguasainya lagi. Karena apa? Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Dan itu menjadi jaminan pengharapan kita kepada Dia. Untuk kita tetap memiliki pengakuan iman yang teguh. Di sana dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini jadi jaminan buat kita Bapak Ibu. Jadi sekarang ada di kita. Adakah kita mau menjadi orang-orang yang bertekun, supaya kita dikatakan layak menerima kunci kerajaan surga itu? Kunci itu sudah diberikan. Sekarang tinggal kita. Adakah kunci itu tetap kita akan rawat melalui pengakuan iman kita yang sungguh dan kita akan terus kerjakan dengan tekun? Ataukah kunci itu kita lempar kembali? Terserah pada kita. Pilihan ada di kita. Hidup kita mau diberkati? Pilihan ada di kita. Hidup kita mau seperti apa? Pilihan ada di kita. Tapi yang Allah inginkan dari kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya kunci kerajaan surga itu menjadi bagian kita. Kita harus memiliki pengakuan iman yang benar. Siapa Yesus Kristus. Sudahkah Yesus Kristus kita akui sebagai Tuhan, sebagai penguasa atas hidup kita? Kalau kita katakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa, sudahkah Ia yang mengendalikan hidup kita? Kita renungkan. Kalau masih kita yang mengendalikan hidup kita dan kita banyak menjalani hidup ini dengan pengertian kita sendiri, itu artinya apa? Dalam pengakuan iman kita, kita belum seutuhnya mengakui Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mungkin kita mengakui Yesus sebagai Raja. Pertanyaannya, sudahkah kita biarkan Yesus itu yang memerintah dalam hidup kita? Atau masih akunya kita, masih apapun yang kita miliki, masih itu yang memerintah dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan pikiranmu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran. Sudahkah terjadi demikian? Maksud saya katakan ini untuk menjadi alat bagi kita melihat, mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah benar-benar memiliki pengakuan iman yang benar? Sudahkah kita mengakui Yesus Kristus sebagai gembala? Dan sebagai kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Sudahkah kita melakukan 3 hal kita sebagai domba minggu lalu? Apa yang dikatakan? Bagaimana domba itu terhadap gembala? Ada 3 minggu lalu. Bagaimana domba terhadap gembala? Ada 3.
Kalau kita mengakui Yesus sebagai gembala, sudahkah kita sebagai domba apa? Mendengar suaranya. Yang pertama itu mendengar suaranya. Sudahkah kita mendengar suara sang gembala itu? Gembala itu katakan kamu ke kanan, sudahkah kita ke kanan? Atau ketika gembala itu katakan kamu ke kanan, kita malah melenceng ke kiri. Kamu ke sana. Enggak, aku enggak mau. Aku maunya di sini aja. Kalau kita masih seperti itu berarti kita belum mengakui Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Belum pengakuan iman yang sungguh. Mendengarkan suara gembala. Yang kemudian apa? Yang kedua, Yohanes 10 ayat 27 kemarin. Dikenal oleh sang gembala. Kita udah dikenal belum? Kita udah dikenal belum sama sang gembala itu? Dan yang ketiga dikatakan apa? Mengikut. Mengikut. Kemana gembala itu kita akan ikut di belakangnya. Kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita apa? Gembala di belakangnya, aku yang di depan. Gitu kan? Padahal ketika kita biarkan gembala itu yang di depan, kita mengikut aja. Tantangan di depan dia singkirkan dulu. Dengan tongkat gembalanya itu. Luar biasa. Tapi kita hanya Tuhan adalah gembalaku. Senang banget kita menyanyikan itu. Tapi apakah lagu itu meresap sampai ke dalam hati kita, sampai menyentuh pengakuan iman kita yang sungguh? Ini menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat? Kita katakan ya sudah. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan itu? Adakah kita bermain-main dengan anugerah keselamatan itu? Gak apa-apa buat dosa, dosa kecil. Bapak Ibu mau dosa kecil, dosa besar tetap apa? Dosa. Tapi sering kita pisah-pisahkan. Ini kan dosanya kecil, dosa besar. Tapi namanya dosa kecil, dosa besar, Tuhan katakan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Waduh, kalau begitu ketika merenungkan ini, masih banyak yang harus kita perjuangkan ternyata. Mari setiap kita, siapapun kita, termasuk saya Bapak Ibu. Saya kan manusia biasa juga sama dengan Bapak Ibu. Sama-sama kita makan nasi, hanya porsinya aja yang beda-beda. Porsinya keluarga A dengan masalah pergumulannya beda dengan si B. Tapi satu, ketika kita sama-sama memiliki pengakuan iman yang benar di dalam Yesus Kristus, maka kunci kerajaan sorga itu menjadi bagian kita. Dan apa yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan akan menolong kita untuk melaluinya. Dan itu dinyatakan bukan hanya di dunia ini, sampai nanti di sorga juga. Luar biasa bukan? Pilihan ada di kita. Mari kita terus berjuang untuk menjalani kehidupan iman kita. Karena kunci itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki pengakuan iman yang benar terhadap Yesus Kristus. Beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Saya pikir kita sudah semua hafal. Saat ku tak melihat jalanmu,
pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan hati kami tetap percaya. Meskipun jalan-jalan kehidupan kami sulit untuk kami hadapi. Namun kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Roh-Mu kiranya menolong kami. Supaya kami tetap memiliki pengakuan yang benar di hadapan-Mu. Supaya kami tetap sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tidak mengandalkan yang lain. Pengakuan kami akan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan kami akan Engkau Yesus sebagai Raja dalam hidup kami. Yang memerintah dalam hidup kami. Yang berkuasa penuh atas hidup kami. Pengakuan kami atas Engkau Yesus yang adalah gembala kami. Yang akan mendorong kami untuk mau menjadi domba yang dengar-dengaran. Yang mau mendengar suara Tuhan dan yang mau mengikut Tuhan. Dengan demikian kami menjadi domba-domba yang dikenal oleh-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami tetap berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Karena tantangan di sekitar kami begitu banyak dan begitu dekat dengan kami. Dan jika Tuhan tidak menolong kami, kami akan dengan mudah tersesat. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Karena lewat firman-Mu kami kembali diteguhkan. Dan kami dihibur bahwa Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga bagi kami. Ketika kami memiliki pengakuan iman yang benar di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk tetap menjaga, merawat, dan memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan pertolongan Roh-Mu. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang terus Tuhan nyatakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu membawa menghimpunkan kami untuk bersekutu dengan Engkau seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap kami dengan segala pergumulan kami. Kami yang bergumul untuk usaha dan pekerjaan kami. Kami yang bergumul untuk anak-anak kami Tuhan. Kami sebagai orang tua kami tidak mampu. Tapi Tuhan yang mempercayakan anak-anak itu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi kami. Kami yang bergumul untuk pasangan hidup, kami percaya Tuhan pun akan memberikan sesuai dengan waktu-Mu. Dan kami yang bergumul dengan seluruh kehidupan kami, Tuhan tolong kami. Dan kami yang terus bergumul untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan bermurah hatilah Engkau atas mereka. Engkau melihat keberadaan mereka Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan untuk melemahkan pengharapan mereka, untuk membuat mereka kecewa di tengah perjalanan pemulihan yang begitu lama, yang begitu sulit mereka hadapi. Roh-Mu akan terus menghibur dan menguatkan. Tuhan kami menopang kepadamu atas keberadaan Ibu Rosa Sumokil. Tuhan Engkau melihat keberadaannya saat ini. Tuhan yang akan terus meneguhkan hatinya. Atas keberadaan Ibu Sugiyarti kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengerjakan pemulihan itu atasnya. Dan kami berdoa atas keberadaan Bapak Markus Subagio, Bapak Agus Mahakena, Bapak Poli, demikian dengan Ibu Weli, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami terus juga berdoa bagi anak kekasih kami Gisel Londo, yang sedang sakit demam berdarah. Tuhan menolong dia. Mentahirkan tubuhnya dari segala virus penyakit apapun. Yang pada akhirnya ia boleh kembali ke rumah dengan tidak kurang apapun. Atas keberadaan anak kekasih kami Azriel. Demikian dengan jika Tuhan melihat ada di antara mereka. Umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang ada di rumah. Lawatan Tuhan juga cukup atas mereka. Karena Engkaulah Tuhan dan penyembuh bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana pelayanan di tengah jemaat. Secara khusus ibadah-ibadah komisi, ibadah tengah minggu kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan.
Demikian kami berdoa mau menyerahkan untuk rencana retreat ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur sejauh ini Tuhan sudah menolong. Dan biarlah Tuhan yang akan terus berkarya sesuai dengan kasih-Mu. Untuk panitia yang masih terus berjuang, mempersiapkan segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Untuk para hamba-Hamba-Mu yang akan melayani, singer, pemusik, WL, terlebih para pembicara, Tuhan menolong, mengurapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya lewat acara retreat ini pun kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang akan terus mempertumbuhkan iman pengharapan kami kepada Engkau. Dan kami berdoa menyerahkan tempat yang akan kami gunakan dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan perjalanan kami meninggalkan tempat kami sampai di sana dan kembalinya pun Tuhan yang akan mendahului. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa mau menyerahkan pos PI yang ada di mana Tuhan memakai jemaat-Mu sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberi sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati. Benih yang sedikit itu diberkati oleh Tuhan. Baik melalui pos PI di Solo Baru maupun pos PI yang ada di Taman Palem Cengkareng. Tuhan yang membakar hati hamba-Hamba-Mu yang Tuhan pakai secara khusus di sana. Membakar dengan roh yang menyala-nyala oleh api Roh Kudus Tuhan. Untuk mengembangkan pos PI ini. Yang bekerja sama dengan umat-umat-Mu di tempat ini. Tuhan terima kasih, terpujilah Engkau. Kami berdoa menyerahkan Sinode GKIN ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur acaramu sudah boleh berjalan dengan baik. Dan segala keputusan yang sudah diambil kiranya ditolong dan dituntun oleh Tuhan di dalam mengaplikasikannya. Kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Hikmat Tuhan menuntun mereka. Terlebih Tuhan dalam situasi persiapan menjelang pemilu pada tahun 2024 mendatang. Kami rindu Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Supaya situasi ini tidak diperalat oleh kuasa si jahat untuk mengacaukan keamanan dan stabilitas di tengah bangsa kami. Tuhan kami berdoa mau menyerahkan penanganan masalah-masalah yang terjadi. Baik itu masalah bencana alam, masalah ekonomi, masalah apapun itu Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu yang kami imani dan kami percayai bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Itu yang akan meneguhkan kami. Itu yang akan menghibur kami. Dan itu yang akan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Jojor Minaria yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita sekalian. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam pelayanan-pelayanan di masa mendatang. Kita akan menerima doa berkat dan pengutusan dalam kita masuk di dalam kehidupan kita yang nyata, bahwa setiap firman Tuhan akan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dan segenap tanda mukjizat akan bisa kita lakukan sebagai bukti kebesarannya. Kita angkat pujian. Di
Ini hidup kami Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi penyataan penggenapan kuasa. Dan Roh-Mu menolong kami. Kami akan meninggalkan rumah Tuhan dan kami akan pulang bersama dengan berkat-Mu. Di atas pengakuan iman yang benar. Pulanglah dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus. Menyertai dan memberkati saudara sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah pagi hari ini sudah selesai dan mohon kesabaran dari sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan warta jemaat. Saya akan mohon perhatian sejenak untuk waktunya sebentar. Saya akan menyampaikan beberapa kegiatan untuk 1 minggu ke depan. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023 dilaksanakan pada pukul 9 pagi dan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Laurentius Petra dengan tema siap sedia masuk surga. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Hana Rinasi Gunanto dan doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Andreas Arifianto. Kesaksian pujian akan dilayani oleh vokal grup Seraphim dari Komisi Sekolah Minggu. Pelayan kantong jemaat dilayani oleh Bapak Samsudin Mesa, Bapak Serius Manbidaya, dan Bapak Andi Trihartopo dari Komisi Pria. Untuk kegiatan Komisi Muda-Mudi pada hari ini dimulai jam 3 dengan acara komsel. Liturgos akan dilayani oleh Saudari Iren. Kolektan dilayani oleh Saudari Nina, tempat di gedung gereja, dan pembicara ketua komsel masing-masing. Dan demikian untuk kelas tunas remaja pada hari ini, juga jam 3, acaranya mengikuti komsel muda-mudi. Komisi Wanita, ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa 25 Juli 2023, dimulai jam 5 sore dengan acara persekutuan doa atas nama Ibu Supriyati Haria, tempat masih di gedung gereja. Liturgos Ibu Fui Inawo Kerihi, kolektan Ibu Maria Wardoyo, dan pembicara dari Komisi Wanita, Badan Pengurus Komisi Wanita. Lalu ada ibadah gabungan wilayah Provinsi DKI Jakarta putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 10 pagi bertempat di GKIN Pemulihan. Pembicara Ibu Pendeta Jojor Minaria Samosir, dan bagi ibu-ibu yang ingin ikut ibadah gabungan ini, silakan mendaftar di Badan Pengurus Komisi Wanita. Komisi Wanita bersama dengan doa misi akan
melakukan ibadah misi yang dilaksanakan pada hari Kamis 27 Juli 2023 bertempat di gedung gereja jam 18 atau jam 6 sore akan dilayani dari komisi majelis. Mohon kehadiran ibu-ibu sekalian untuk mendukung acara ibadah misi yang akan diselenggarakan pada hari Kamis mendatang, tanggal 27 Juli. Ibadah komisi pria pada hari Sabtu dilaksanakan minggu kedua dan minggu keempat pada tanggal 12 Agustus 2023 dimulai jam 7 malam, akan dilaksanakan atas nama Bapak Yohanes Tiadi bertempat masih di gedung gereja, liturgos Bapak Priyatno Haria, kolektan Bapak Lukas Januwijaya, pembicara dari BPKP atau Badan Pengurus Komisi Pria. Dan untuk ibadah lansia akan dilaksanakan pada Sabtu akhir bulan ini, Sabtu terakhir, minggu kelima, tanggal 29 Juli 2023, dilaksanakan jam 17 sore atau jam 5 sore, acaranya kebersamaan. Jadi kepada seluruh Bapak Ibu lansia yang berusia sudah di atas 50 tahun, dimohon kehadirannya di acara ibadah lansia yang akan datang. Kegiatan misi, ibadah fajar dilaksanakan jam 5 pagi dan komitmen dana misi disalurkan untuk Pos PI Solo Baru, Pos PI Taman Palem. Terima kasih atas dukungan dan doa dan dana yang Bapak dan Ibu sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Juga masih di misi ada dana misi juga memberikan bantuan beasiswa bagi 1 orang mahasiswa yang sedang kuliah di STAN Malang. Kiranya apa yang diberikan bisa memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Dan doa fajar pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 29 Juli 2023 akan dilayani oleh Ibu Reni Margaret Arifianto dari Komisi Wanita. Mohon perhatian untuk pengguna motor jemaat untuk dihimbau tidak lagi parkir di depan gereja atau di samping gereja karena mengganggu aktivitas untuk mobil di sekitar sini untuk mereka putar balik. Jadi kita harus tidak lagi parkir di samping atau di depan gereja. Dan juga telah disiapkan area parkir untuk motor di rumah saudara Jovan yang berada di depan, di sebelah kiri depan gereja. Jadi kapasitas kendaraan atau motor yang cukup menampung hanya 20 kendaraan motor. Ya, demikian ini gambar atau yang sebelumnya parkir sembarangan, bukan sembarangan sih sebetulnya di depan maupun di samping gereja, tetapi itu membuat ketidaknyamanan bagi pengendara mobil yang akan putar balik. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan bapak-bapak dari Badan Pengurus Komisi Pria, adalah kegiatan yang baik, yang positif, yang sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Badan Pengurus Komisi Pria melakukan olahraga di Tebet Eco Park di Tebet ya Pak. Biarlah itu memotivasi bapak-bapak yang lain dan jemaat lain untuk ambil bagian di dalam acara sehat atau olahraga melalui Komisi Pria. Tidak hanya badan pengurus tetapi juga nanti semua anggota boleh
ambil bagian. Dan lanjut, gereja dalam genggaman. Ini ada gebrakan baru dari majelis untuk menjangkau lebih dekat lagi jemaat Tuhan, tidak hanya jemaat tetapi komisi-komisi. Ini untuk menunjang dan meningkatkan komunikasi secara internal dalam jemaat Betania. Mulai bulan Juli tanggal 2023 kita akan memperkenalkan penggunaan aplikasi berbasis komunitas yang bernama ShiftSoft untuk seluruh jemaat dewasa. Beberapa keuntungan dan kemudahan yang didapatkan. Yang pertama, eksklusif. Jadi jemaat juga harus eksklusif ya. Eksklusif di dalam memberikan kesan eksklusif bagi sebuah gereja. Kedua, personal, dapat berinteraksi, memberikan komentar seperti di media sosial Instagram. Lalu informatif, menyampaikan berita-berita antar komisi dan juga warta jemaat. Jadi kalau umpamanya kurang jelas bisa dibuka melalui aplikasi ShiftSoft yang disediakan oleh majelis. Interaktif, dipergunakan untuk absensi dan pertumbuhan jemaat. Jadi terdata bahwa siapa yang aktif di kegiatan ibadah minggu pagi maupun komisi-komisi serta lansia. Nah, nanti terlihat jelas di sana. Beberapa denominasi yang sudah menggunakan aplikasi ini, jadi bukan cuma kita, sudah ada beberapa gereja yang turut ambil bagian, sudah menggunakan aplikasi ini untuk pendekatan jemaat satu sama lain bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, dalam hal ini majelis dan pengurus-pengurus komisi. What's next? Atau yang berikutnya, ada apa sih? Mendata database jemaat dewasa berbasis komunitas atau komisi per komisi. Mendaftarkan dalam aplikasi ShiftSoft. Memberikan soft training bagi segenap jemaat menggunakan aplikasi sebagai wadah komunikasi. Contohnya tadi ya, kegiatan komisi pria, dari komisi pria maupun apapun yang dilakukan setiap komisi bisa ditampilkan aktivitas kita, aktivitas yang positif. Untuk lebih jelas, jadi mohon jemaat untuk meng-download aplikasi ShiftSoft ini. Kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi majelis atau badan pengurus komisi masing-masing supaya lebih jelas. Untuk lebih dekatnya hubungan kita masing-masing, jemaat silahkan, jemaat jangan ragu-ragu. Ini tidak sembarangan terekspos seperti yang saya sudah dapat penjelasan dari majelis bahwa tidak semua kita bisa lihat ini secara private ya. Yang bisa buka adalah majelis. Jadi jangan takut. Kalau ada yang mau didoakan secara pribadi bisa dimasukkan di sini, dan yang buka nanti adalah majelis dan beberapa admin lainnya. Demikian akan aplikasi ShiftSoft ini. Mohon segera untuk melakukan download di HP masing-masing. Dan kepada jemaat yang akan berulang tahun pada minggu yang akan datang, selamat berulang tahun. Tuhan memberkati, diberkati semakin setia dan semakin taat kepada Tuhan. Lalu kegiatan retreat. Masih ada 25 hari lagi. Dan peserta update retreat yang sudah terdaftar sebanyak 194 orang. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian dalam acara ini. Data-data tersebut merupakan feedback dari setiap pendaftaran yang Bapak Ibu sidang jemaat lakukan kepada kami. Untuk nama-nama peserta retreat tertera di mading di bawah ya. Nama-nama, jadi kalau kurang jelas nama saya sudah ada belum atau nama saya dicoret atau tidak, itu ada di sana.
Jadi untuk kejelasannya kalau ada hal yang ganjal di hati Bapak Ibu jemaat semua, silakan menghubungi panitia retreat. Pencarian dana bagi Bapak Ibu dan sidang jemaat sekalian, panitia mengingatkan kembali jika masih ada kewajiban terhadap pencarian dana, baik tabungan, bazar, lelang, dan donatur yang belum selesai, mohon kiranya dapat diselesaikan segera. Karena dana ini yang terkumpul akan digunakan untuk reaksi cepat penyelesaian administrasi yang belum diselesaikan. Tim akan menghubungi Bapak Ibu dan sidang jemaat sekalian akan hal ini. Jadi mohon kerjasamanya jemaat dan panitia retreat. Dan ini adalah tempat yang setiap minggu kita lihat. Kita nanti tidak hanya lihat di sini lagi, tapi kita akan melihat langsung pada tanggal 18 Agustus yang akan datang. Dan ini adalah profil pembicara, Ibu Riani J. Suharja. Dan sebelum saya akhiri, dari panitia ada catatan, mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah membantu dalam perhimpunan dana melalui sumbangsi atas untuk melalui warcil, melalui makanan, minuman, kue-kue apapun yang disumbangkan, dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan kepada jemaat yang sudah berpartisipasi, kepada Bapak Theo Saimima, Ibu Agustin Sampo, Ibu Melita Sampo, Ibu Lilis Rihi, Ibu Dece Sampo, Ibu Shirley Suhanda. Terima kasih atas partisipasinya, dan kita berharap masih ada lagi jemaat yang terus mau berpartisipasi untuk mencukupkan kebutuhan dana yang masih banyak dibutuhkan oleh panitia retreat. Terima kasih untuk warta pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sedikit tambahan Bapak Ibu untuk ibadah lansia. Setiap bulan Sabtu yang ada minggu kelimanya itu tanggal 29 nanti diadakan di gedung gereja. Dan kita ajak opa oma ataupun keluarga-keluarga yang untuk ikut di ibadah lansia. Terima kasih buat kesabaran, kesediaan Bapak Ibu mendengarkan warta jemaat. Kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan pulang dengan nyanyian Mari Kita Pulang. Mari kita pulang dalam damai Tuhan.
Jemaat dipersilakan bersatu teduh.